Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang dua makhluk kosmik, yaitu Master Order dan Lord Chaos. Master Order merupakan perwujudan keteraturan, sedangkan Lord Chaos adalah kebalikannya. Dia merupakan perwujudan dari aspek kacau, acak, tidak beraturan, dan tidak jelas. Mereka terhubung dengan aspek di universe yang mereka wakili. Apabila universe menjadi semakin kacau dan tidak teratur, maka ukuran Lord Chaos tampak menjadi lebih besar dibandingkan Master Order. Begitu pula sebaliknya. Dalam komik History of the Marvel Universe isu 1, ketika jagat raya yang ketujuh tercipta, muncul pula Master Order dan Lord Chaos bersama beragam makhluk kosmik lainnya, seperti Living Tribunal sang hakim multiverse, Infinity sang perwujudan segala ruang di universe, Mystery's Death sang perwujudan kematian, dan Oblivion sang perwujudan kekosongan. Kalian ingin tahu tentang Living Tribunal dan Oblivion? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Sementara itu, dalam komik Silver Surfer volume 3 isu 16 disebutkan bahwa Order dan Chaos tinggal di suatu dimensi mistis bernama Magic Realm. Energi dari dimensi ini dimanfaatkan oleh banyak pengguna sihir. Pada komik Thanos Annual 2014 dalam hierarki kosmik, diperlihatkan bahwa Master Order dan Lord Chaos berkedudukan di bawah Living Tribunal, Infinity serta Eternity sang perwujudan universe, setara dengan Mystery's Love sang perwujudan cinta dan Sirehead sang perwujudan kebencian, serta di atas Galactus, One Above All sang pemimpin celestial, dan Stranger sang makhluk kosmik misterius. Kalian ingin tahu tentang Eternity, Galactus atau Celestial? Kami sudah pernah membuat videonya. Kekuatan Master Order dan Lord Chaos tidak banyak ditampilkan. Salah satu kehebatan mereka adalah memanipulasi jalannya peristiwa tertentu secara tidak langsung dengan cara mempengaruhi perbuatan makhluk lain. Contohnya terdapat dalam komik Marvel 2-in-1 Annual 2. Situasi sedang sangat berbahaya bagi planet bumi. Thanos hendak memanfaatkan energi dari Soul Gem untuk meledakkan matahari. Soul Gem disimpan oleh Thanos di dalam suatu wadah khusus. Avengers tentu berusaha menghentikan Thanos, tapi mereka dikalahkan olehnya dan pasukannya. Akibatnya para hero ini pun ditawan. Di tengah keadaan gawat ini, Master Order dan Lord Chaos membuat Peter Parker bertindak. Peter sendiri tidak menyadari sedang mendapat pengaruh dari kedua makhluk kosmik tersebut. Peter bergegas mengajak The Thing berangkat menyusup ke pesawat Thanos di angkasa. Lalu mereka berjuang demi membebaskan Avengers. Walaupun tidak mudah, tugas ini bisa dilaksanakan. Peter sukses merusak alat penahanan milik Thanos sehingga para hero terlepas. Saat itu Master Order dan Lord Chaos juga memberikan pengaruh terhadap sosok lain, yaitu jiwa Adam Warlock yang sedang berada di Soul World, yaitu dunia yang terletak di dalam Soul Gem. Adam tiba-tiba merasa harus keluar dari Soul World untuk melakukan suatu misi. Pengaruh Order dan Chaos terhadap Peter dan Adam akhirnya tersambung ketika Peter merusak wadah penyimpanan Soul Gem, sehingga Adam mampu keluar. Setelah itu, Adam mengalahkan Thanos dengan cara mengubahnya menjadi batu. Kalian ingin tahu tentang Adam Warlock? Kami sudah pernah membuat videonya. Contoh pengaruh lainnya berhubungan dengan Beyonder versi Cosmic Cube. Dahulu Master Order, Lord Chaos, Living Tribunal, dan Eternity pernah melakukan suatu percobaan, yaitu membiarkan sedikit energi mengalir dari universe bangsa Beyonder ke universe utama alias 616. Sebagian kecil energi ini memasuki seorang manusia bernama Owen Reese, sehingga Owen memperoleh kekuatan super dan memakai nama Molecule Man. Sedangkan sebagian besar energi ini berubah menjadi Beyonder. Selanjutnya dalam komik Fantastic Four Annual 27, Living Tribunal mengajak Eternity, Order, dan Chaos untuk bersama-sama menonton hasil percobaan tadi, yaitu duel antara Beyonder melawan Molecule Man. Order dan Chaos mewakili dua aspek yang saling bertentangan. Agar keseimbangan antara mereka tetap terjaga, dibutuhkan suatu sosok penyeimbang. Maka mereka pun menciptakan makhluk kosmik bernama In-Betweener yang mewakili keseimbangan antara beragam aspek-aspek yang berlawanan. Dalam komik Silver Surfer volume 3 isu 17 dan 18, In-Betweener keluar dari Magic Realm dan berambisi membunuh Galactus. Mirip seperti In-Betweener, Galactus memiliki peran penyeimbang. Bedanya, peran Galactus adalah menyeimbangkan antara dominasi Eternity dan Mystery's Death. Ini membuat In-Betweener menganggap Galactus sebagai saingan yang harus dimusnahkan.
In-Betweener dan Galactus berkelahi dari luar angkasa sampai ke Magic Realm. Duel ini berjalan seimbang sampai ada campur tangan dari Master Order dan Lord Chaos. Ketika tahu tentang perbuatan bawahan mereka, Order dan Chaos menjadi marah dan menembakkan serangan energi yang membuat In-Betweener takluk dalam sekejap. Akibat kelancangan tadi, In-Betweener pun dikurung oleh kedua penciptanya. Order dan Chaos juga dengan cepat mengusir Galactus dari Magic Realm. Dengan demikian, Galactus terlontar kembali ke ruang angkasa. Bersama para makhluk kosmik lainnya, Order dan Chaos pernah ikut terlibat dalam peristiwa penting di universe. Pada event Infinity Gauntlet, mereka berdua membantu menyerang Thanos yang memiliki 6 Infinity Gem. Secara bersamaan, mereka berusaha membuat Thanos terbagi dua dalam keteraturan dan kekacauan. Sayangnya Thanos mampu menahan serangan ini, lalu balas menyerang dan mengalahkan mereka. Kalian ingin tahu cerita Infinity Gauntlet? Kami sudah pernah membuat videonya. Seusai event ini, dalam komik Warlock and the Infinity Watch isu 1, Order dan Chaos ikut hadir dalam persidangan kosmik, di mana Eternity menuntut Adam Warlock agar menyerahkan Infinity Gauntlet kepadanya. Pada akhirnya, Living Tribunal menetapkan bahwa Adam tidak boleh terus menguasai ke-6 Infinity Gem. Maka Adam memilih membagi-bagi Infinity Gem pada beberapa makhluk lainnya. Dalam komik New Avengers volume 3 isu 30, bangsa Beyonder ingin memusnahkan multiverse. Dalam upaya ini mereka menghabisi para makhluk kosmik. Master Order dan Lord Chaos ikut menjadi korban dalam pembantaian ini. Untungnya pada akhir event Secret Wars tahun 2015, multiverse tercipta kembali. Begitu pula dengan para makhluk kosmik, termasuk Order dan Chaos. Kalian ingin tahu event Secret Wars 2015? Kami sudah pernah membuat videonya. Seusai terciptanya lagi multiverse, Order dan Chaos berurusan dengan Galactus. Pada komik Ultimates volume 3 isu 1 dan 2, Galactus mengalami perubahan signifikan berkat tindakan tim Ultimates yang terdiri atas Black Panther alias T'Challa, Blue Marvel alias Adam Brasher, Spectrum alias Monica Rambeau, Captain Marvel alias Carol Danvers, dan America Chavez. Kalian ingin tahu tentang Blue Marvel atau Monica Rambeau? Kami sudah pernah membuat videonya. Tim Ultimates berhasil mengubah Galactus menjadi penghasil energi yang amat dahsyat. Jadi dia pun tak lagi menjadi devourer alias memakan planet, melainkan menciptakan planet. Dengan wujud barunya, Galactus mendapat sebutan Life Bringer. Sayangnya, Master Order dan Lord Chaos tidak setuju dengan perubahan ini. Mereka berdua pun menemui Galactus. Mereka menjelaskan bahwa peran Galactus di universe adalah mengkonsumsi planet. Ini artinya Galactus telah menyalahi fungsinya. Galactus berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ini adalah dirinya yang sekarang. Namun Order dan Chaos masih bersikeras menuntutnya kembali ke kondisi semula. Galactus dengan tegas menolak tuntutan itu. Akibatnya, Order dan Chaos mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memaksanya. Mereka pun siap melakukan pertarungan. Saat itu, ketiga makhluk kosmik ini sedang berada di dimensi bernama Superflow. Dengan demikian, mereka bisa bebas mengeluarkan kekuatan tanpa perlu merasa cemas akan merusak ruang angkasa. Master Order merasa percaya diri akan sanggup mengalahkan Galactus, sebab dirinya dan Chaos memang berada di atas Galactus dalam hierarki kosmik. Akan tetapi, Galactus menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Dia berkata bahwa tingkatan tersebut berlaku pada masa lalu, bukan sekarang. Kemudian Galactus dengan cepat memukul Order. Pukulan ini membuat Order merasa terkejut, sebab ini pertama kalinya Galactus bisa menyerangnya secara fisik. Di tengah kekagetan ini, Order bisa membalas dengan membuat Galactus terkurung dalam sebuah kotak. Tindakan tersebut rupanya tidak ampuh. Galactus mampu membebaskan diri dari kurungannya. Berikutnya, giliran Lord Chaos yang bergerak. Dia menyemburkan sesuatu yang membuat sebagian diri Galactus mulai meleleh dan menjadi tidak beraturan. Walaupun begitu, Galactus masih belum mau menyerah. Dia membuat ukuran dirinya dengan Chaos menjadi berubah drastis. Galactus kemudian mengambil Chaos, menekannya dengan jari dan melemparkannya. Ternyata Galactus telah menjadi lebih hebat dibanding perkiraan Order dan Chaos. Kekalahan ini membuat mereka berdua terpaksa melarikan diri. Sedangkan Galactus menyuruh mereka menyebarkan peringatan. Apabila ada makhluk lain yang mau mengubah Galactus ke kondisi semula, maka Galactus tidak akan segan-segan untuk memberikan perlawanan. Walaupun telah dikalahkan, Master Order dan Lord Chaos tidak mau berhenti. Dalam komik Ultimate Squadron isu 2,
mereka memutuskan untuk membawa urusan ini kepada Living Tribunal. Dengan demikian, di Superflow dilaksanakan sidang yang dipimpin oleh Tribunal dengan menghadirkan Galactus, Order, dan Chaos. Dalam sidang ini, Galactus disertai pula oleh heraldnya, yaitu Anti-Man alias Connor Sims. Kepada Tribunal, Order dan Chaos menyampaikan bahwa Galactus sedang mengancam keseimbangan kosmik karena tidak melaksanakan perannya yang seharusnya. Diberitahukan pula tentang tindakan Galactus yang telah menghajar mereka. Berdasarkan hal ini, mereka menuntut agar Galactus dikembalikan kepada perannya seperti dahulu, atau dimusnahkan saja agar bisa digantikan oleh pemakan planet yang baru. Sementara itu, Galactus tentu sama sekali tidak merasa dirinya bersalah dalam urusan ini. Setelah mendengarkan segala argumen, Tribunal akhirnya memberikan keputusan. Dia menetapkan bahwa Galactus boleh terus menjadi Lifebringer. Tribunal menjelaskan bahwa ini berhubungan dengan jagat raya alias kosmos yang sudah terlahir baru. Seusai event Secret Wars 2015, kosmos Marvel memang telah berganti dari kosmos ke-7 menjadi ke-8. Transformasi ini mempengaruhi pula keseimbangan kosmik. Hierarki pada kosmos ke-7 tidak secara otomatis berlaku lagi pada kosmos ke-8, sehingga sekarang bisa terbentuk hierarki kosmik yang baru. Dengan kata lain, Galactus tidak harus terikat pada peran lamanya sebagai pemakan planet. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang sejarah perubahan kosmos ini, silahkan tonton video kami yang berjudul First Firmament. Dengan adanya keputusan dari Tribunal, Order dan Chaos justru melakukan sesuatu yang amat mencengangkan. Dengan sangat cepat, mereka berdua nekat menembakkan serangan energi terhadap Tribunal. Akibatnya, Tribunal pun tewas. Galactus jelas terkejut menyaksikan perbuatan mereka. Sesuai ketetapan Tribunal tadi, hierarki lama sudah tidak berlaku. Jadi Order dan Chaos tak mau lagi tunduk kepada Tribunal. Setelah melakukan pembunuhan, mereka mengalihkan perhatian kepada Galactus. Karena menyadari gawatnya situasi, Galactus menyuruh Anti-Man pergi memperingatkan tim Ultimates. Sebenarnya Anti-Man ingin melindungi majikannya, namun dia harus patuh pada perintah. Maka Anti-Man terpaksa meninggalkan Galactus. Setelah kepergian Anti-Man, Order dan Chaos mengeluarkan energi yang ditahan dengan satu tangan oleh Galactus. Efek energi ini adalah membuat tangan tersebut kembali ke wujud Devourer. Akan tetapi, Galactus bisa memulihkan tangannya menjadi Lifebringer lagi. Order dan Chaos pun kembali mengeluarkan energi untuk mengubah Galactus. Walaupun begitu, Galactus terus berusaha meredam efeknya. Dia bertekad untuk tak akan menjadi Devourer lagi. Sambil merasa kesakitan, dia berjuang dan menolak tunduk. Karena kegigihan Galactus ini, pada akhirnya Order dan Chaos menghentikan serangan. Order kemudian terpikir sesuatu, yaitu dirinya dan Chaos harus membentuk keseimbangan kosmik yang baru. Demi mewujudkannya, mereka harus terlebih dahulu menemukan makhluk pelengkap. Maka Order membuka jalan dari Superflow menuju ruang angkasa. Lalu dia bersama Chaos pergi meninggalkan Galactus yang merasa cemas atas masalah ini. Galactus sendiri tidak mampu pergi dari Superflow sebab dirinya sudah sangat lemah akibat menahan serangan tadi. Di sebuah planet bernama Mancuso 4 sedang ada In-Betweener. Dia sendiri memang sudah lama dibebaskan dari pengurungannya. Dia didatangi oleh Order dan Chaos. Order menjelaskan bahwa In-Betweener harus melakukan suatu tugas. Saat itu, In-Betweener sebenarnya mendeteksi ada yang aneh dengan kedua majikannya. Sayangnya dia tak sempat berbuat apapun, sebab Chaos memulai tugas yang harus dilakukan In-Betweener, yaitu penyatuan. Dengan cepat, Chaos menelan In-Betweener yang tidak kuasa menghindar. Pada saat yang sama, Chaos juga ditelan oleh Order. Dengan demikian, terjadilah penggabungan 3 makhluk kosmik. Hasilnya adalah makhluk baru bernama Logos yang memiliki 3 wajah. Dia mengklaim sebagai hukum dan tatanan yang mengatur segalanya. Logos bergerak menemui para celestial yang sedang berkumpul di ujung universe. Dia memberikan vonis kepada mereka, yaitu bahwa mereka harus mati. Maka dia pun mulai membantai mereka. Saking hebatnya Logos, para celestial tidak mampu memberikan banyak perlawanan. Setelah itu, Logos tiba-tiba diajak bicara oleh seorang makhluk kosmik lainnya, yaitu Neverqueen. Dia merupakan perwujudan dari segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tempat tinggalnya adalah di Land of Couldn't Be, Shouldn't Be. Neverqueen memperingatkan Logos untuk tidak merasa puas dengan apa yang sedang terjadi, sebab masih ada banyak kemungkinan lainnya. Namun Logos justru meremehkan Neverqueen.
Dia menganggap Neverqueen merupakan makhluk kosmik yang tidak penting dan tidak punya pengaruh besar. Jadi dia menyuruh Neverqueen berhenti mengganggunya. Tanpa disadari oleh Logos, sesungguhnya Neverqueen telah menyelamatkan seseorang dari pembantaian tadi, yaitu One Above All, sang pemimpin celestial. One Above All yang ini berbeda dari The One Above All, sang atasan Living Tribunal. Hanya namanya saja yang mirip. Dari ujung universe, Logos kembali ke Superflow. Di sana masih ada Galactus yang tidak bisa pergi kemanapun. Begitu melihat kedatangan Logos, Galactus pun sontak tercengang. Dia tidak mengira Order dan Chaos akan menggabungkan diri. Ditambah lagi, Galactus mampu merasakan bahwa Logos telah melakukan pembunuhan kosmik. Galactus menyadari pula ada yang salah pada Logos. Sayangnya, Logos tidak peduli. Dia melaksanakan niat Order dan Chaos yang tadi belum terlaksana, yaitu mengubah Galactus. Kini dari wajah Logos mengalir cairan hitam yang menyirami Galactus. Berbeda dari sebelumnya, Galactus tak sanggup menahan jalannya perubahan. Dia tenggelam di dalam cairan tersebut sampai akhirnya bangkit lagi. Tapi bukan sebagai life bringer, melainkan dalam wujud Devourer. Galactus lalu dikirimkan untuk menyerang tim Ultimates. Untungnya Galactus bisa dipulihkan berkat tindakan Anti-Man yang memang sedang bersama Ultimates. Anti-Man mengeluarkan seluruh energinya untuk menghilangkan pengaruh dari Logos. Dengan perbuatan ini, Anti-Man pun meninggal dunia. Dia mengorbankan nyawanya demi membuat Galactus menjadi life bringer lagi. Selanjutnya terungkap alasan dibalik segala tindakan Master Order dan Lord Chaos. Ternyata mereka sedang dipengaruhi sekaligus diperkuat oleh First Firmament, yaitu kosmos pertama. First Firmament sendiri memiliki tujuan utama berupa menghisap kosmos ke-8 alias Eternity. Demi mencapai tujuan ini, dia melakukan berbagai cara, termasuk membuat Order dan Chaos ada dalam kendalinya agar kondisi di dalam Eternity menjadi tidak stabil. First Firmament juga punya banyak bawahan lainnya. Salah satunya adalah seorang makhluk super bernama Simon Rothsvow. Melalui portal buatan Rothsvow pula, Galactus tadi dimunculkan ke hadapan tim Ultimates. Selain Rothsvow, bawahan First Firmament adalah para Dark Celestial atau disebut juga aspiran. Karena itu di Superflow, Logos pun berdiskusi dengan para aspiran tentang tindakan berikutnya. Pembicaraan ini diganggu oleh kedatangan tim Eternity Watch yang terdiri atas Galactus Lifebringer, Infinite, Psyhawk, dan Ego the Living Planet. Kalian ingin tahu tentang Infinite atau Ego? Kami sudah pernah membuat videonya. Tim Eternity Watch bertekad mencegah tercapainya ambisi First Firmament. Dengan munculnya mereka, pertempuran pun tak terhindarkan lagi antara pihak-pihak ini. Dalam konflik tersebut, Logos terus menunjukkan kekuatannya. Dia tampak tak bisa dikalahkan oleh Eternity Watch. Sampai akhirnya ada sosok lain yang memasuki medan perang. Di luar perkiraan Logos, dia tiba-tiba diserang oleh Tiger God yang sedang menyatu dengan Black Panther. Tiger God mencengkeram Logos lalu memisahkannya menjadi 3 bagian pembentuknya, yaitu Master Order, Lord Chaos, dan In-Betweener. Perbuatan ini juga sekaligus melepaskan pengaruh First Firmament dari Order dan Chaos. Ujung-ujungnya, rencana First Firmament gagal. Dia dikalahkan dan dibelenggu berkat keterlibatan para kosmos terdahulu. Mulai dari yang kedua sampai ke-7, terkecuali yang keempat. Semua kosmos ini dipanggil oleh The One Above All, sang atasan Living Tribunal. Sedangkan kelompok aspiran dimusnahkan oleh para Celestial, yang dihidupkan lagi melalui tubuh Celestial One Above All dengan bantuan Neverqueen. Seperti tadi telah disebutkan, Celestial One Above All memang sempat diselamatkan oleh Neverqueen. Dengan diatasinya ancaman dari First Firmament, situasi kosmik menjadi stabil kembali, termasuk Living Tribunal yang hidup lagi. Tribunal lalu berbicara dengan Order dan Chaos untuk membahas tindakan mereka sebelumnya. Itulah pembahasan tentang Master Order dan Lord Chaos. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.